baru resisten. Resisten itu setelah 3 kali pengulangan obat, baru kamu ngomong resisten. Tapi dengan penjelasan dulu ya, koreksi dulu nanti. Misalnya ada, siapa nama kamu, Dek? Rifki. Rifki sudah pasien 3 hari kemudian nggak ada perubahan, panasnya masih tinggi. Nah itu koreksi dulu dosisnya benar apa enggak. Apalagi satu lagi. Nah ini kadang-kadang dilupakan oleh para dokter. Interaksi obat yang kamu kasih, benar apa enggak? Jadi kalau kamu memberi obat lebih dari 1 macam, harus pikirkan interaksinya. Nanti kita ke situ. Ya, tepat pemberian. Jadi obat itu, route administration-nya itu ada banyak. Ada melalui oral dari mulut, oke. Ada yang topikal, ya, obat tetes, salep, itu topikal namanya. Ada IV melalui injeksi, kemudian ada suppositoria melalui anal ataupun vaginal, melewati mulut, namanya bukan oral tapi dihisap, namanya metered-dose inhaler atau lewat hidung turbohaler. Nah, tidak semua obat ada dalam semua bentuk pemberian. Ada obat terbatas hanya 1 pemberian. Jadi yang saya maksud di sini, kalau pasiennya tidak patuh, misalnya obat KB, kalau kamu lihat ibu ini nggak patuh atau pelupa, mungkin kamu kasih obat injeksi. Daripada oral dia lupa, hamil dia. Oke? Atau memang tidak ada pengecualian, tidak ada obat lain. Misalnya streptomycin obat TBC, tidak ada dalam bentuk tablet, hanya injeksi. Oke? Nangkep ya? Nah, berat penyakitnya sistemik atau tidak? Kalau sistemik atau septikemia, itu penderita cenderung tidak sadar, terpaksa injeksi. Makanya kadang-kadang kalau kamu besok ke pasien, lihat di rumah sakit, besok keluarga kamu, ada sudah dipasang infus, obatnya dimasuki lewat infus. Oke, itu untuk memudahkan pemberian obat. Yang terbaru sekarang dipakai reservoir, ya ditanam di daerah dada. Jadi kalau di Belanda katanya ceritanya sudah untuk penyakit-penyakit onkologi atau tumor itu di reservoir ditanam di daerah dada, wadah itu wadah, ya reservoir, wadah obat. Jadi dimasukkan di situ misalnya berapa obat, 4 atau berapa obat lah. Yang masuk 3 tadi ya, 3 kausatif segala macam itu masuk. Nanti melalui dipasang ke komputer. Jadi perawatnya nggak susah. Jam sekian keluar yang ini, jam sekian keluar ini. Yang mau 2 kali sehari, 3 kali sehari keluar sendiri dia. Oke, kontrolnya lewat komputer saja. Ya, udah canggih sekarang ya. Yang terbaru obat diabetes tapi belum dipasarkan secara apa? Secara massal, itu pemberian insulin. Ditanam di sini langsung di pankreas. Jadi jam-jam tertentu dia tinggal nyuntik, pasien tinggal masukkan ke situ. Ya, cuci darah sudah sekarang ya. Dipasang di sini. Ya, selangnya. Jadi kalau mau cuci darah dia tinggal datang aja, dibersihin, masukin pembersih darahnya. Oke? Nah, itu sekarang jadi makanya ada elektromedicine. Ya, siapa tahu nanti kamu pengen ikut PKM, punya ide-ide tertentu, ya silakan saja untuk dilombakan. Ya, tahun berapa ya saya lupa. Tahun 2018 itu perawat dari Sekolah Tinggi Kesehatan Ahmad Yani kalau tidak salah dari Bandung, itu perawat itu menemukan alat ya. Stetoskop itu kalau jaga malam perawat itu kan dia nggak berani ngobatin pasien. Jadi dia pasang stetoskop di daerah dada ini, nanti alat dihubungkan dengan HP itu ke dokternya. Jadi dia nelpon dokter ini ada pasien baru, bunyi jantungnya begini gitu. Sehingga dokter itu bisa menebak kira-kira penyakit apa, bisa ngorder, kasih ini. Hebat kan? Ya. Jadi karena dia perawat tidak bisa mendiagnosa.
Jadi ditempelkan aja apa? Stetoskop. Stetoskop itu tersambung ke HP. Jadi dokter yang dikonsultasikan tahu bunyi jantung pasien itu apa. Ya, ada juga yang menemukan mahasiswa tahu tempat urin, tahu ya tempat urin bag itu. Jadi dia hubungkan secara komputerisasi sehingga perawatnya cuma lihat, oh, ranjang nomor 5 udah penuh, tinggal diganti gitu. Ya, jadi nggak usah lagi dia keliling-keliling semuanya, dicek kantong urinnya, cukup dari monitoring aja. Oke, itu yang sekarang terjadi ya. Oke. Kemudian tepat efek samping, hindari efek surrogate. Ini yang sangat memalukan ya. Artinya nih makanya dituduh kita dokter ini adalah, ya, saya kadang-kadang tersinggung ya, ada anggota DPR dari PDI itu ngomong kalau polisi ngambil duit dari masyarakat, kalau dokter ngambil duit dari pasien, ini maksudnya. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu obat kausatifnya X menyebabkan mual, nah udah karena kamu disponsori suatu perusahaan obat, kamu tetap kasih obat itu dan kamu kasih anti mual sengaja gitu ya, itu enggak boleh. Itu namanya kurang ajar sebenarnya ya, surrogate namanya, enggak boleh. Mestinya kamu cari antibiotik apa yang tidak menyebabkan mual. Oke? Jadi walaupun kamu disponsori suatu obat, tapi tetap haknya di kamu. Jangan mau kamu dibodohin oleh perusahaan obat. Ya, makanya saya agak mengecam kalau ada dokter jadi penjual obat. Ya, kecuali dia dan kayak Nando misalnya, dia area manajer perusahaan obat itu, silakan aja. Oke, misalnya dokter Nando, bla 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 apa bawah garis di bawahnya itu product manager apa gitu, perusahaan apa, silakan dia apa promosi obat. Tapi kalau dia dokter jual kopi ngapain? Ya, pernah nggak diajarin jual kopi kamu? Kurang ajar itu. Dokter jual kopi gitu ya. Jual apa gitu. Ya, kalau nyari penjualan lepaskan apa gelar dokter jangan dipakai. Ya, jangan kamu follow lah orang-orang begitu ya. Jadi orang-orang yang begitu kalau di TikTok muncul apa-apa unfollow langsung ya. Bila perlu kamu maki gitu. Itu memalukan dokter gitu. Ya kadang-kadang kita juga dihujat gitu ya. Kok dokter sekarang jualan gitu ya. Ya kalau jualan enggak usah jadi dokter gitu loh. Ya. Tapi kamu siapa namanya? Ridwan ya. Nah, farmasi terbesar di dunia ini apa misalnya? Kamu masuk di situ. Kamu area manajer, silakan. Karena memang kamu ahlinya di situ. Silakan kau buat iklan macam-macam namanya Ridwan, silakan. Memang hak kau kok perusahaan itu kok. Ya. Misalnya yang kemarin kan apa yang untuk vaksin apa? Dari mana? Vaksin Covid kemarin? Ada yang ngetop-ngetop apa? Hah? Kok lupa? Apa? Sinovac itu Cina punya. Pfizer. Nah, itu Pfizer itu perusahaan besar. Itu perusahaan besar. Silakan Anda masuk situ. Jadi area manager atau apa product manager, silakan. Kampanye lah besar-besar nggak apa-apa. Kamu berhak kok. Karena di belakang kamu ada bendera perusahaan obat itu. Tapi kalau nggak ada bendera, nggak ada hak kamu. Oke? Ya supaya jangan salah ini ya. Surrogate ini. Metabolisme di hati dan di ginjal. Kemudian apa? Sifat obat yang bersifat asam. Nah, jadi kamu mesti hafal juga sifat obat ya. Asam, basa, dan minyak. Kalau disuntik asam dan minyak harus deep muskuler. Deep muskuler tuh harus masuk semua jarumnya. Jadi maaf bukan nanti ngomong Dr. Tiu body shaming enggak ya.
Nah, kalau kayak dia bagus disuntik. Ya, karena pasti good bottom. Oke. Tapi kalau yang kurus jangan, ya. Kalau pantatnya tepos jangan, karena akan sampai ke tulangnya. Oke? Ya, jadi demikian juga ibu-ibu ya. Kalau yang pantatnya tepos, ya maaf dengan segala hormat, jangan mau kamu kalau suntikan KB ya, pasti sakit. Ya, suruh suami kamu aja pakai kondom. Kalau nggak mau ceraiin aja. Ya, karena nyiksa aja. Ya, oke. Jadi ini sifat obat ya. Jadi kalau asam dan minyak, minyak ini untuk suntikan KB terutama, ya sakit sekali, painful. Kalau dia cuma masuk sedikit setengah aja jarum, itu yang sering menjadi neurogenic shock atau paling sial menjadi apa? Yang mengecil ini kaki polio gitu. Oke? Nanti tanya dengan bagian anatomi. Muntik itu di mana? Yang tepat. Oke? Kalau di pantat seperberapa? Apa beda dewasa dengan anak-anak atau bayi? Oke? Supaya jelas ini. Ya. Nah, ada beberapa obat yang bersifat asam itu terpaksa kita kasih melalui supos karena dia mempunyai sakit lambung yang berat misalnya atau sakit lambung atau usus yang berat supaya menghindari mual muntah atau ya. Yang terakhir pemberian injeksi antibiotika yang bersifat asam harus deep muskuler. Ya, deep itu dalam ya. Jadi apa seluruh jarum harus masuk. Kalau yang jarum suntik 5 cc itu kira-kira satu telunjuk saya ini. Bayangin aja kalau ke pantat kamu, bayangin aja harus masuk itu. Ya, jadi kalau yang tepos jangan coba-coba gitu. Cuman menyakitkan aja. Dan yang kamu ingat mesti ya berobat itu ke pasien harus unsurnya nomor satu adalah convenient, menyenangkan. Siapa nama kamu sayang? Hah? Ah, Jihan. Ah, orang ngomong ke dokter Jihan tuh enak gitu. Nggak kerasa nyuntiknya. Ya, jadi harus ada unsur convenient, menyenangkan. Jadi kamu jangan sampai pasien kamu datang berobat menimbulkan penyakit baru gara-gara kamu. Yang satu hilang, yang lain muncul, jangan ya. Terus deh, tepat kontraindikasi ini ya. Jadi yang paling penting ini makanya sekarang WHO lagi kerja keras, ya kerja keras ini ya. Tahu etiket apa? Apa etiket? Katanya tahu. Waktu tahun 2017, waktu rame-ramenya pemilihan gubernur Jakarta itu, banyak anggota dewan ngomongin Pak Ahok tidak beretiket. Benar nggak? Salah. Jadi mestinya, jadi etiket itu apa? Hah? Jadi begitu diomongi Pak Ahok tidak beretiket, saya tertawa terbahak-bahak gitu ya. Jadi saya berpikir sejak kapan Pak Ahok ini jadi kapsul gitu ya. Ya, sejak kapan Pak Ahok ini jadi injeksi gitu ya. Ya, itu sok keren tapi salah. Jadi etiket itu aturan main makan obat. Nah, ini yang sekarang istilahnya antara abuse dan misuse. Abuse itu penyalahgunaan orang menggunakan obat for fun, untuk senang-senang. Makanya psikotropika beberapa negara tidak dianggap psikotropika, kayak amfetamin, ya amfetamin atau sabu-sabu yang ngetop, ya. Jadi negara-negara tertentu tidak dianggap itu obat terlarang karena just for fun.
Jadi amfetamin itu nanti kamu cari di Google ataupun buku farmakologi, udah dikasih tahu buku farmakologi apa? Buku pegangannya ya, saya lupa. Hah? Apa namanya? Farmako? Bukan farmakope. Jadi buku pegangan farmakologi sedunia ini Goodman Gilman ya untuk medical student. Jadi saya marah-marah, kamu buktikan omongan saya. Di Goodman Gilman yang baru ini 64 bab farmakologi gitu ya. Sedangkan kamu nanti blok sampai 30, sekitar 30 bab kamu cuma dapat separohnya. Dari separohnya kamu belajar sendiri sih. Kalau mau lulus UGDI. Paling lucu sekarang ini ya. Udah lulus dokter, mesti les. Les UGDI kan konyol itu. Konyol nggak menurut kamu? Kayak bimbel aja kamu. Termasuk dari UI. Ya waktu kemarin Rakornas di Bali, saya ngomong kita ini gagal farmakologi. Jadi ada salah satu guru besar, dia pernah di WHO, saya ngomong, Prof, salahnya di mana? Anak-anak kok sekarang tamat dokter kalau mau UGDI ikut bimbel. Ngapain saya bilang kita KBK kalau anak-anak tamat dokter ujian UGDI ikut bimbel. Jadi apa yang kita ajarin? Terserah, saya bilang mau tersinggung mau enggak terserah saya bilang. Saya kesinggungnya saya yang ditawarin untuk ngajar gitu loh. Lokasinya di sini, Bu. Sini lah pokoknya. Tiba-tiba di telepon dokter Tio, mau nggak ngajar? Untuk apa? Bimbel. Untuk di masa saya ngajarin mantan mahasiswa saya sendiri? Jadi apa yang saya ajarin selama ini gitu? Ya, cuman garbage saja dalam arti kan? Gimana menurut kamu? Saya tolak apa saya terima? Saya ditelepon, disuruh ngajar itu. Yang kagetnya saya berapa jumlah yang mau dididik, dek? Mau di bimbel? Ada 60 dok. Banyak. Jadi ngapain kita buat blok-blok ini? Kalau menghasilkan begitu. Sama aja sekarang sekolah di SMA yang menggelikan sekarang kan. Sudah masuk sekolah, apa istilahnya? Yang khusus ini? Ah, sekolah apa? Kayak SMA 7 apa SMA apa namanya? Unggulan. Ya, masih bimbel ngapain gitu. Jadi unggulnya di mana gitu. Lucu jadi judulnya ya. SMA unggulan masih bimbel. Jadi unggulnya di mana? Nangkep ya maksudnya ya. Nah itu kira-kira sekarang ini kita. Nah ini beberapa obat tidak boleh diberikan pada gangguan hati. Jadi kalau kamu temu pasien TBC, dia ada gangguan hati, penyakit hati atau penyakit kuning, jangan dikasih obat itu, sembuhkan dulu sakit kuningnya. Oke, karena kamu akan cuman membunuh pasien itu dengan obat. Ya, karena TBC kalau ada sakit hepatitis itu dengan obat TBC itu 3 dari 4 obat TBC itu bersifat hepatotoksik, artinya meracuni hati. Jadi kamu cuma mempercepat bukan kesembuhan tapi mempercepat kematian. Ya. Jadi bukan hanya padi yang menguning, tapi pasien kamu yang menguning. Oke, ini benar ini. Saya dulu sering penelitian di lapangan. Kalau datang kita di daerah TBC, itu nanti orang datang kita lihat matinya menguning gitu. Apalagi kalau diberikan obat itu tidak berdasarkan berat badan. Jadi yang keliruan di apa aturan main obat TBC itu adalah tidak berdasarkan berat badan sehingga berat kamu berapa, Dik? 64. Nah, rata-rata obat itu diberikan untuk 60 kilogram. Oke, obat itu aturan mainnya. Tapi kalau dia berat 40, apa yang terjadi dengan dia? Hah?
dosisnya berlebih. Kita ngomong overdosis. Yang terjadi dengan dia sembuh atau tidak? Apa yang terjadi? Efek sampingnya meningkat atau efek toksiknya. Tapi kalau beratnya 80, apa yang terjadi dengan dia? Hah? Underdose namanya, kurang dosisnya. Sembuh nggak? Enggak. Ya jangan kamu nggak sepele berat badan ya. Oke. Jadi bisa untuk seseorang menjadi overdose, tapi bisa untuk seseorang underdose. Oke. Nah ini yang kita takut ya. Macam golongan aminoglukosid ini, dia bersifat nefrotoksik dan ototoksik. Ototoksik itu ke telinga. Ya, ke telinga dia. Jadi budak. Ya, ototoksik. Ini nefrotoksik atau renotoksik ke ginjal tuh. Nefro atau reno. Nah, penisilin yang sensitif, hipersensitif tidak boleh dalam bentuk injeksi, itu belum saya tambahin, menyebabkan shock anafilaktik. Shock anafilaktik dalam 1 jam kamu tidak tolong, dia akan mati gitu ya. Shock anafilaktik dengan 3 tanda, sesak nafas, keringat dingin, dan satu lagi nadi viriformis. Nadinya cepat, tapi teraba, tapi cepat sekali dia. Ya, nyaris tidak teraba gitu. Ya, 3 itu tandanya. Keringat dingin, sesak napas, nadi viriformis. Itu tanda reaksi anafilaktik. Balik yang kontraindikasi ini yang saya ngomong tadi, FDA atau WHO itu, terutama wanita lah sekarang ya. Ini kasus yang baru-baru yang saya tangani ya. Dia menggunakan obat itu bukan karena sakit mah, tapi karena dia nama obatnya misoprostol. Misoprostol itu untuk sakit mah. Ya, untuk sakit mah. Tapi kontraindikasi untuk wanita hamil. Jadi seseorang menggunakan obat itu bukan untuk indikasi penyakit, tapi untuk kontraindikasi penyakitnya. Dia bukan sakit mah, dia hamil. Dia pengen abortus. Itulah di Amerika, di negara barat sekarang itu, orang tidak takut lagi dengan abuse, tapi takut dengan misuse. Nah, kejadian yang saya tangani itu adalah dia tidak aborsi, lahirnya dia preterm, itu begitu lahir mati. Oke? Nah, itu yang paling ditakuti sekarang. Makanya etiket tadi kaitannya tadi, apakah perlu lagi dibuat etiket dalam kemasan itu? Karena orang tambah pinter, jadi menggunakan obat untuk kontraindikasi. Nangkep ya? Jadi kalau abuse itu untuk kesenangan, paling-paling Arkana gitu ya. Pernah dengar grup Arkana yang nyanyi Indonesia apa? Merah darahku gitu ya. Arkana, dia itu kan dulu paling top dulu. Dia ngomong saya punya a big house, saya punya airplane, jet pribadi, ya, dia ngomong punya ya. I have a lot of beautiful girl and sexy girls katanya. Cuma satu yang tidak punya, apa? Dead. Sebulan kemudian dia bunuh diri. Itu Arkana gitu ya. Ya. Jadi itu kaitannya dengan orang ngomongnya abuse, tapi yang ditakuti adalah sekarang misuse. Oke, silakan. Nah, tempat interaksi ini ya, yang kamu hindari yang nomor B dan C ya. Sinergi ada 2, ya. Sinergi itu artinya kalau 2 obat kamu kasih 1+1 dia tetap 1, ya. Tapi ada yang disebut istilahnya, kok lupa aku. Nanti kita ingat ya. Yang kedua B dan C potensial antagonistik, artinya satu obat menghilangkan efek obat yang lain. Jadi percuma dia berobat. Tapi kalau potensiasi satu obat meningkatkan
interaksi satu obat meningkatkan efek obat lain. Jadi yang terjadi adalah intoksikasi. Oke, keracunan. Ya, ini yang paling berbahaya. Potensiasi. Ya. Nah, saya buat YouTube, kemarin saya jelaskan di YouTube saya tentang namanya efek bizar. Bizar itu sangat jarang. Bisa saja terjadi pada pasien itu yang di luar cakupan bidang farmakologi yang tidak bisa dijelaskan secara farmakologi. Nah, dampaknya ini ya, kuman menjadi resisten, migrasi kuman dari tempatnya, efek samping obat yang tidak diinginkan, biaya pengobatan menjadi tinggi. Nah, migrasi kuman ini yang paling banyak contohnya itu adalah amuba. Amuba dysentery. Amuba dysentery itu diamnya di hati, tapi dia migrasi ke daerah paru-paru. Itu paling banyak. Menyebabkan namanya pleural effusion. Dia migrasi, pindah tempat. Nanti tanya dengan bagian mikrobiologi, apa yang dimaksud kuman komensal? Ada yang tahu kuman komensal? Kuman komensal itu adalah kuman yang memang harus ada di situ. Ya. Jadi kalau kita bangun pagi, hawa nafas kita bau, wajar apa tidak wajar? Wajar memang karena ada kumannya di situ. Oke. Jadi makanya kuman itu jangan diganggu ya. Terutama untuk wanita gitu ya. Wanita yang sekarang rame itu tentang keputihan ya. Nah, keputihan itu ada 3 penyebab. Bisa karena bakteri, bisa karena parasit. Baru yang terakhir yang selalu dikambing hitamkan adalah jamur. Jadi untuk cewek-cewek ini hati-hati Miss V kamu jangan dirubah pH-nya. Ya. Jadi Miss V itu ada pH tertentu. Jangan kamu robah. Kalau kamu robah menjadi basah, udah terinfeksi. Oke? Ngerti ya? Jadi kuman komensal itu jangan kamu suruh pindah atau kamu tiadakan. Oke? Supaya jangan migrasi. Satu lagi yang informasi yang terbaru adalah kalau untuk wanita hindari rekarensi atau relapse-nya ISK, infeksi saluran kemih gitu ya. Karena akan cepat sekali katanya multiplikasinya menjadi sel kanker. Ya, saya terkejut 2 tahun yang lalu setahun yang lalu ya. Saya membimbing mahasiswa PPDS Objin itu. Ternyata CA cervix sekarang banyak pada wanita. CA cervix tahu? Kanker leher rahim itu banyak pada ibu-ibu umur 30-an. Ya, kalau dicek itu ternyata pasti kaitannya dengan ISK. ISK itu infeksi saluran kemih. Oke? Jadi efek samping yang tidak diinginkan dan yang terakhir adalah biaya pengobatan bertambah. Nah, yang tidak diinginkan salah satunya yang tadi saya ngomong, Stephen Johnson syndrome. Dari kaki sampai ke ujung rambut, kulitnya melepuh. Yang paling sial itu kalau kena mata. Biasanya jadi glaukoma dan cenderung menjadi buta. Itu yang ribut kemarin saya ngomong di koran kita Sumek ataupun Sujaya Post gitu ya. Dia kena Stephen Johnson dan dia menjadi mata kanan atau mata kirinya gitu ya, menjadi buta. Ya, efek samping yang tidak diinginkan. Oke, terus kita deh. Nah, ini kita baru masuk antibiotik ya. Bersifat bakterisidal sudah dan bakteriostatik ya. Yang pertama yang paling dikenal adalah penisilin G dan V ya. Ini antibiotika beta-lactam namanya ya. Antibiotika beta-lactam. Ini dulu dianggap termasuk obat dewa ya. Segala infeksi dengan penisilin mempan gitu.
Tapi sekarang tidak lagi karena sudah banyak yang resisten dengan penisilin. Ya, jadi ada golongan amino penisilin, ada karboksi penisilin, ada urioso penisilin ya, yang tahan terhadap beta lamase, meti, oksa dan diklosasilin. Oke, terus deh. Nah, ini penisilin G dalam bentuk injeksi dan satu ini P dalam bentuk sirup. Kalau dalam bentuk bubuk, nanti waktu kamu tugas di puskesmas, ya, kamu tanya sediaan obatnya yang injeksi dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk cairan. Kira-kira tahu kenapa harus kamu tanya itu? Kira-kira tahu apa? Hah? Begitu juga sirup. Sirup bubuk atau sirup cairan. Diajarin nggak oleh farmasi? Hah? Apa jadi diajarin farmasi? Hah? Apa? Hah? Apa maksudnya? Bukan. Kalau bentuk bubuk, kenapa ditanyakan dan bentuk sirup? Diajarin enggak oleh farmasi? Itu yang saya tanya. Misalnya kamu tugas ke puskesmas A di tempat tertentu. Dia ngomong, siapa nama kamu, Dek? Hah? Amanda. Dokter Amanda, di sini bubuk semua injeksinya. Jadi pertanyaan kamu selanjutnya apa? Nah, itu yang saya kesel itu dengan farmasi itu nggak diajarin itu. Ya mesti kamu tanya, ada nggak aqua di situ? Karena yang bubuk itu kamu mesti jadikan cairan dulu. Kamu campur dulu dengan aqua. Ya, begitu juga kalau sirup bubuk dicampur dulu dengan aqua. Makanya kadang pasien, dok, kenapa bubuk ini, dok? Gimana minumnya? Oke, kalau dia ngomong, dokter Amanda nggak ada aqua di sini. Gimana caranya? Terpaksa kamu kan yang modalin. Bukan aqua botol. Ini ada aqua botolnya kecil untuk 10 cc. Kamu sedot dulu, baru kamu pindahkan ke botol itu. Oke? Nanti di situ ada perintahnya misalnya 5 ml atau 5 cc. Kamu suntikan 5 cc. Oke? Jadi kalau ada bentuk injeksi bubuk gini, dalam arti kamu mesti siapkan aqua. Ngerti? Baru bisa kamu suntikan. Oke? Nah, itu mestinya farmasi ngajarin itu. Ya. Sirup juga begitu. Jadi ada sirup bubuk sama sirup sudah bentuk cairan. Kalau bentuk cairan ya enak dia tidak ini. Makanya kamu jangan sampai ditelepon oleh apotek ya kalau praktek di kota. Ditelepon apotek, "Dok, tidak ada sirup, Dok." Kamu jawab apa? Yang ada bubuk. Dan kamu, oh itu ya. Jadi kamu mesti perintah, tambahin aja akuan berapa cc, 60 cc atau berapa. Itu perintahnya. Jangan kamu nulis saja, tapi kamu nggak tahu apa yang kamu tulis. Oke? Nangkep ya? Jadi kalau ada bubuk, kamu campur dengan aqua. Ada aqua botol khusus gitu ya. Khusus untuk injeksi, bukan botol aqua itu. Ya. Tapi prinsipnya air steril lah. Ya, kalau memang di puskesmas tidak ada ya cukup air yang kamu didihkan gitu. Ya, tapi tunggu dingin dulu. Oke. Ini mekanisme kerjanya menghambat sintesa dinding sel, kokus gram positif dan negatif. Saya tidak memasukkan jenis kumannya apa. Nanti tanya dengan bagian mikrobiologi. Ya, kalau di semua disebutkan kokus gram positif itu berapa, negatif berapa, tidak selesai apa kuliah kita. Ya, saya cuma fokus ke farmakologinya. Jadi gram positif, gram negatif nanti tanya dengan dokter Ella dan kawan-kawan. Ini reaksi alergi, interaksi obat, probenisit meningkatkan efeknya. Kadang-kadang dikombinasi dengan probenisit ya.
masuk dalam satu injeksi. Kemudian kalau untuk gonore, ini yang istilahnya kencing bernanah, ya. Dosis tunggal itu artinya sekali suntik 4 gram, 4 juta unit, sorry. Kalau faringitis untuk radang tenggorokan, faringitis atau laringitis itu 4 kali 500. Jadi dia 4 kali 1 gitu. 4 kali 1 selama 5 sampai 7 hari. Nah, ini masalahnya kadang-kadang pasien minteri gitu ya. Dia 3 kali 1, 2 hari dia stop. Udah enak dok, dia stop. Oke? Itu yang nanti ngerepotin kita karena akan berulang. Tapi kalau kita memang mindsetnya kita bisnis, dia biar berulang-ulang, ya terserah. Tapi tidak boleh, gitu ya. Jadi konsep kita kalau ke pasien tuh harus sembuh gitu. Satu lagi yang tolong diingat, kalau pasien tidak balik ke kamu, yang di ujung, kira-kira kenapa? Pasti sembuh atau enggak? Hah? Nah, yang mana kira-kira feeling kamu? Sembuh. Yang lain? Hah? Iyalah, kenapa tidak balik? Pindah ke dokter lain ataukah sembuh? Kamu feeling kamu? Ya, jadi saya paling kaget ya. Kamu boleh negara yang paling bahagia di dunia di negara mana? Hah? Finland. Kenapa Finland? Ya Nordic country ya. Nordic country itu negara terberbahagia di dunia, ada 6 itu Nordic country ya. Karena mereka itu alasan satu ya. Mereka nggak suka disebut cantik. Kamu siapa namanya? Hah? Arsya. Oh, Arsya cantik. Dokter Arsya itu cantik. Kenapa dokter Arsya cantik? Enggak mau mereka. Jadi mereka nggak suka selfie. Mereka tuh pengennya kenapa ke dokter Arsya? Dokter Arsya itu smart. Wah, yang paling hebat tuh kalau dia ngomong dokter Arsya itu genius. Ya, jadi seksi bagi mereka itu adalah smart. Bukan seksi bagi mereka itu adalah kinclong. Nggak ada orang-orang itu mau mukanya itu nggak mau mereka. Ya, nah kita ini masalah Indonesia ini milih baju benak ke apa? Ke kuliah baik, lama. Yang mana yang cocok? Nak matching dulu lah segala lah. Sudah, habis waktu, cantik juga tidak, ganteng juga tidak. Ya, kalau mereka simpel aja. Saya kaget setengah mati baca isi Mark Zuckerberg ya. Dia tuh putih abu-abu. Cuma pakainya kayak anak SMA. Si abu-abu. Ditanya orang kenapa? Nah itu dia ngomong. Simple aja. Saya nggak mau to spend my time only for dressing. Nggak mau dia. Jadi kalau itu sudah pagi, sore, malam itulah Pak putih abu-abu. Ya kita banyak dihabiskan waktu untuk yang tidak perlu gitu ya. Jadi mudah-mudahan di era kamu nanti pasien berobat ke kamu siapa tadi Dek? Rifki. Kenapa ke dokter Rifki? Jenius. Nah, itu. Ya, bukan lagi karena dia ganteng atau apa enggak. Senyumnya itu loh. Wah, senyum dak kaki. Ya, enggak ada ya. Terus Dek, ampicillin ini sudah nggak dipakai lagi ya, tapi masih ada di puskesmas karena efek sampingnya sekarang sudah tinggi sekali dan yang kedua karena resistensi ya. Ini sudah dikombinasi dengan sulbactam, sayangnya belum beredar di Indonesia. Yang ada sudah amoksisilin yang dengan asam klavulanat. Ini yang menyebalkan dari obat ini adalah diare ya. Dan ini juga tidak boleh diberikan bersama-sama kontrasepsi. Jadi kalau yang calon ibu-ibu ini milih kontrasepsi, terutama yang oral, itu mikir-mikir dulu makan antibiotik ya. Banyak antibiotik justru mengantagonis kontrasepsinya. Jadi kamu heran kenapa hamil saya pakai kontrasepsi? Ya, itulah yang diomong oleh Rocky Gerung itu jangan sampai kita itu dulu gitu ya. Ya, udah tahu nih
menurunkan efektivitas. Masih dimakan gitu ya. Dan itu yang nggak bisa diobati oleh dokter ya, penyakit bungu itu. Nggak ada obatnya sekarang. Meningkatkan IQ itu nggak ada. Ya, saya udah 30 tahun depan pas 38 tahun ngajar nggak ada sampai sekarang obat bungu. Ya. Dewasa ini dosisnya ya. Anak ini dalam 4 dosis, 4 dosis itu maksudnya 4 kali sehari. Terus, nah yang ini paling banyak sekarang masih dipakai. Terus di amoksisilin ya. Itu tapi sudah dikombinasi dengan asam klavulanat. Ya, ya sudah dikombinasi dengan asam klavulanat. Tapi harganya jadi agak sedikit mahal ya. Ya, ini dipakai untuk ISPB, infeksi saluran pernapasan bawah. Ada ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, ada ISPB, infeksi pernapasan bawah. Ya, kalau tidak salah penyakit di paru-paru itu ada sekitar 32 jenis ya. 32 jenis. Hah? Akhirnya kita jadi terkun. Dokter dukun, nebak-nebak. Nangkep ya? Sudah belajar anatomi kan? Nah, berapa luas paru-paru? Apa ya? Iya. Kalau dari iga aja. Dari iga berapa sampai iga berapa paru-paru? Ayo. Jadi supaya kamu ngerti tentang kedokteran ini, jadi jangan dibuat cerpen, cerita pendek, anatomi habis, cerpung dibuat ya, nyambung gitu. Ada yang tahu? Luas paru-paru dari iga berapa sampai iga berapa? Hah? Iga kita ada berapa sih? Nah, 12. Nah, kalau paru-paru seluas apa? Jadi kalau dia cuma diginiin aja dapatnya berapa? Iga berapa cuma? Nah, sedangkan yang dia adalah ISPB misalnya. Ngerti? Ya, nah ini paling repot kita ngobatinnya. Infeksi urogenital, anogenital. Nah, tolong diingat ini satu ya. Jadi alat seks itu ada berapa? Ini anogenital. Hah? Ada berapa? D. Hah? Ada berapa? Kok kamu calon dokter? Dan tidak usah malu-malu. Ini bukan suatu yang istilahnya memalukan, bukan? Kamu mesti tahu. Apa? Ada berapa? Hah? Alat seks ada berapa? Hah? Ada 3. Oral, genital, dan anal. Jadi yang dia disebut nanti deviasi seksual, karena kamu akan menegakkan diagnosa. Makanya HIV sekarang itu, orang yang kena HIV itu boleh tetap berolahraga, boleh tetap main basket. Ya. Jadi kalau mesti tahu namanya port di entry, gimana nulisnya di sini? Port di entry, tempat masuk. Jadi HIV itu ternyata tempat masuknya dari anal. Itulah namanya deviasi seksual, penyimpangan seks itu. Jadi ternyata HIV itu kalau ada luka, baru dia
tertular. Oke? Nah, maksud saya kalau kamu dapat pasien yang kayaknya penyimpangan seksual, kamu mesti periksa lengkap. Kalau nggak percuma aja, karena dia bersifat pingpong. Kamu sembuhkan genitalnya, analnya ada ya tetap aja. Nangkep ya? Ini bukan ngomong soal porno, bukan. Jadi tugas kamu dokter umum itu ada 3 ya. Making good diagnosis, giving the best treatment, satu lagi giving the best advice kalau bisa. Kalau ilmu kamu banyak gitu loh. Jadi kalau yang paling susah ini kalau orang itu istilahnya dalam ilmu kedokteran kalau dia biseksual. Pacar cewek juga punya pacar cowok. Nah, mana kamu ngobatinya? Ya, jadi itu mesti kamu gali sedalam mungkin karena ini ada ini. Ini kebetulan bagus contohnya infeksi genital. Kalau dia kena infeksi anusnya, kemungkinan dia takutnya HIV. Bukan GE lagi, gonore lagi. Itu maksudnya. Jadi kamu lebih ini lagi supaya kamu tahu, oh dia penyakit ini ternyata. Oke? Terus, nah ini yang saya ngomong ya penghemat baterase yang di apa dikombinasikan amoksisilin. Ini roba deh, ampicillin salah. Yang bawah tuh. Sulbactam plus ampicillin. Ampicillin bawah tuh. Ini roba. Ampicillin. Ya, ampicillin. Sorry, salah. Amoksisilin dengan asam clavulanat nama generiknya amoxiclav. Amoxiclav ya. Amoxiclav. Ampicillin enggak pakai K ya. Itu kamu rubah jadi bahasa Jawa kayaknya. Ya. Nah, cephalosporin ini ya yang paling banyak dan mahal harganya ya. Ini ada 4 generasi yang sekarang lagi rame, generasi ketiga dan keempat untuk menggantikan golongan fluoroquinolone sebagai obat anti tifoid, gitu ya. Terus mekanisme kerja menghambat sintesa dinding sel hampir sama ya dengan penisilin tadi. Indikasi infeksi kulit, saluran kemih, tonsilofaringitis. Tonsilofaringitis ini bidang THT itu amandel gitu ya. Tapi kalau dia kejadian di bawah umur 13 tahun, kalau cewek mudah ngomongnya, menards ya, sudah mens apa enggak ya. Tapi kalau cowok gimana ngomongnya? Sudah apa? Hah? Sudah apa? Kemarin saya tanya di umrah, sudah mimpi basah dok? Kalau mimpinya banjir, ada yang lucu ceweknya ngomong belum ada dok mimpi banjir dok, cuma sampai basah aja. Oke ya, yang ini ya. Ini kalau dia belum menards, tonsilopharyngitis dianjurkan nggak usah diangkat dulu amandelnya ya, karena amandel itu apa bahasa tonsil itu bahasa kedokterannya adalah pusat imun pertama di daerah mulut gitu ya. Pusat imun pertama. Kalau kamu cepat-cepat angkat, dia malah mudah terinfeksi. Oke? Jadi setelah menat silakan. Ya. Tapi kalau tonsilnya memang sudah gede, memang anaknya jadi agak budak dikit. Kalau dipanggil misalnya siapa tadi? Nando. Ah, nah ini kira-kira. Ya, mau kuat gitu Pak. Ah, gitu ya. Kira-kira ya. Kontraindikasi ini ya, wanita hamil dan penyakit ginjal. Wanita hamil dan menyusui itu disebut kelompok risiko nanti kalau keluar UGD ya. Terutama dalam penelitian untuk obat-obat baru. Jadi obat-obat baru itu belum tentu obat yang teraman. Oke, ada 5 kelompok risiko: wanita hamil, wanita menyusui,
yang kedua anak di bawah 13 tahun, orang tua di atas 65 tahun, dan terakhir orang yang tidak mempunyai organ dan atau gangguan kesehatan jiwa, itu disebut kelompok risiko. Ya, jadi kalau ada obat terbaru, kamu baca dulu ada nggak sudah penelitian terhadap 5 kelompok ini. Oke, supaya jangan ada istilah misuse dipakai untuk kontraindikasi. Oke, nah, ini takutnya ya kontraindikasi pada wanita hamil dan menyusui memang tujuannya untuk abortus. Ngerti ya? Jadi obat yang terbaru bukan obat yang paling aman. Satu lagi jangan lupa, obat belum tentu bisa dipakai untuk segala umur. Ya nanti kita ke fluoroquinolone. Itu tidak boleh diberikan di bawah 22 tahun. Ya, saya pernah ngomong di depan ISPI, Ikatan Sarjana Farmasi. Nah, itu dia ngomong tuh nanya, "Dokter boleh nggak untuk fluoroquinolone untuk balita?" Nah, itu kan kacau. Oke? Jadi tidak obat bukan untuk semua umur. Ada obat-obat tertentu tidak boleh untuk umur tertentu gitu ya. Nangkep ya. Nah, makanya saksi ahli itu ngomongnya di situ gitu loh. Ya, saksi ahli itu ngomongnya di situ. Ya. Jadi misal contoh etambutol itu obat TBC, tapi tidak boleh diberikan anak di bawah 5 tahun. Karena akan menyebabkan buta warna, ya. Oke, tidak boleh ya. Cepadroxil sudah ini tadi ya. Mual muntah, moniliasis genital. Moniliasis itu sama saja disebut jamur ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita mesti ngerti ya. Nah, ini saya ngomong tadi mesti paham kamu ada efek samping tertentu kalau ngobati wanita, terutama kalau kasih cepadroxil ya, golongan pertama ini tiba-tiba dia datang lagi 2 hari atau 3 hari kemudian ngomong, "Dok, kenapa jadi saya keputihan?" Jadi obatnya terpaksa kamu apa? Stop. Ya, vaginitis ya. Lagi-lagi mempengaruhi kontrasepsi oral, ya, antagonistik. Satu lagi baru ingat saya, sinergi tadi baik. Adiktif. Adiktif itu artinya 1+1 menjadi 2. Oke, kalau sinergi tadi 1+1 tetap 1. Ya, adiktif itu 1+1 jadi 2. Oke. Nah, infeksi saluran kemih 2 gram, tonsilopangritis 1 gram. Itu sekali pemberian, ya, dosis tunggal. Oke. Terus kedua, sepamandol menambah sintesa dendritic cell, ini juga untuk SPB, saluran kemih, kulit dan tulang. Lagi wanita hamil dan penyakit ginjal, wanita hamil menyusui, colitis spesies ya. Kadang-kadang disertai abdominal cramp, kram perutnya. Ya kalau ada itu dalam arti harus di stop pengobatannya. Robenicid meningkatkan kadar obat di dalam darah, ini dosisnya ya. Terus cepoporazon, nah ini yang banyak sekarang dipakai ya untuk tipoid ya. Bisa yang banyak juga untuk infeksi pelvis daerah pinggul gitu ya. Mual muntah tidak boleh diberikan bersama alkohol. Aminoglikosid meningkatkan efek neprotoksiknya. Jadi cepoperazon ini alkohol itu jangan dalam pikiran kamu hanya dalam bentuk minuman gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita jadi sering ribut dengan klinik. Semua obat batuk hampir 80%-nya vehicle-nya, vehicle itu zat penghantarnya adalah alkohol. Kemarin kalau kamu ingat kasus paracetamol yang rame ya, itu vehicle-nya cleoquinol. Itu yang menyebabkan gangguan hati pada anak, yang katanya menyebabkan kematian itu. Ya, bukan paracetamol yang menyebabkan kematian, tapi zat penghantarnya disebut cleoquinol.
Pinol. Ya, jadi alkohol itu jangan salah. Alkohol itu termasuk salah satu zat penghantar seluruh obat batuk hampir. Jadi kamu kalau ngomong hati-hati, "Ah, alkohol itu tidak boleh ini, tidak boleh itu." Obat batuk jangan kau makan juga kalau gitu. Yang sirup. Ya, nangkep ya. Aminoglikosid meningkatkan efek neprotoksiknya, ginjalnya. Ini dosisnya. Terus, nah ini cefixim yang paling tinggi sekarang penggunanya untuk demam typhoid. Ya, tonsilitis, faringitis, ISK, gonore, pneumonia, otitis media, bronkitis tipoid. Ya, satu lagi, saya kebetulan tapi nggak tahu di blok berapa nanti. TBC ya, TBC dengan bronkitis atau pneumonia. Kenapa waktu COVID kemarin banyak orang mati karena pneumonia? Tapi kalau pada TBC, walaupun orang itu muntah darah, satu lobusnya hilang, nggak mati. Kenapa? Ayo, ayo. Walaupun muntah darahnya banyak, gitu ya, sampai 1 ember misalnya gitu. Ya. Kenapa nggak mati? Tapi pneumonia nggak muntah darah, mati. Mati dengan sukses pula. Gitu. Kenapa? Nah itulah pentingnya etiologi itu tadi saya ngomong ya, pentingnya etiologi. Jadi kalau TBC, Mycobacterium tuberculosis itu dia menyerang satu lobus pun tidak mati sampai berdarah, karena dia tidak bisa menyerang langsung sekaligus semua paru-paru. Tapi kalau COVID, dia pneumonia itu menyerang seluruh langsung paru-paru. Tangkap ya. Jadi untuk kalian yang hobi olahraga, tetaplah berolahraga. Ya, rata-rata kebanyakan dokter di klinik itu yang mati itu yang kaitannya dengan operasi pasti. Karena orang-orang yang beroperasi itu jarang olahraga lagi. Nah, diajar nggak oleh fisiologi berapa volume paru-paru kamu? Berapa tidal volume kamu? Berapa cc? Hah? Berapa? Tidal volume pasti berkaitan dengan apa? Apa? Pasti berkaitan dengan HB. Jadi kalau tidal volumenya kecil, HB-nya juga kecil, kena COVID, ya sudah, pindah alamat dia. Ya, dari Palembang langsung ke Balikpapan dia, misalnya ya. Jadi yang olahraga tetaplah berolahraga, walaupun nanti kamu jadi spesialis apa, tetaplah berolahraga supaya tidal volume kamu tidak kurang, HB kamu tetap tinggi gitu loh. Kalau cewek berapa HB-nya? Ayo, kalau cowok. Jadi kalau kamu misalnya baru jam 10 udah ngantuk, jangan-jangan HB kamu memang kurang. Kalau ditanya teman ngapa kayak lesu, tidak mood, padahal karena HB-nya yang kurang. Oke? Jadi gunakan ilmu kamu itu ya. Jadi nyambung cerita itu dari fisiologi ke farmakologi itu harus nyambung. Oke, jadi karena ada obat-obat nanti menekan HB itu atau menekan sumsum tulang sehingga menjadi anemia gitu loh. Nanti misalnya chloramphenicol misalnya ya. Oke, meningkatkan efeknya flubenecid menimbulkan efek serius bila diberikan bersama BCG dan tifoid vaksin. Sekarang lagi dikembangkan vaksin untuk tifoid ya. Oke. Nah, tifoid ini salah satu penyakit infeksi. Ada berapa penyakit infeksi yang kamu tahu? Mikrobiologi udah ngajarin. Udah berapa katanya penyakit infeksi? 4. Apa? Hah? Heeh.
Ah, ya, itu jenis penyebab. Maksud saya jenis penyakit infeksi. Ada tahu? Jadi jenis penyakit infeksi ada empat kira-kira melalui air atau makanan, ya. Kemudian airborne disease yang dari udara, ya. Yang ketiga yang rame yang kalangan muda, sexual transmitted disease, penyakit melalui hubungan badan. Yang keempat, penyakit lewat hewan. Yang paling banyak apa? Nyamuk. Oke. Kalau nyamuk rata-rata itu parasit. Bisa juga misalnya apa? Kaki gajah, ya. DBD. Ya, jadi ada empat itu. Ada satu lagi ngomongnya kontak langsung, tapi dengan apa kulit. Itu misalnya lepra. Tapi itu jarang dimasukin. Ya. Tapi empat itu kebanyakannya. Waterborne disease, airborne disease, sexual transmitted disease, satu lagi karena animal. Nah, ini typhoid ini termasuk yang waterborne disease. Ya, adanya di makanan atau di minuman yang mengandung salmonella. Ya, kalau yang mentah-mentah rata-rata golongan amuba. Ya, makanya orang Pulau Bali itu diisukan disentri, orang Jepang sama orang Korea nggak mau datang langsung. Karena mereka makan daging dan ikan mentah. Oke? Jadi kita itu makanya para wisata kita tuh nggak maju-maju. Coba kamu lihat di ini, kamu cari malaria mapping, mapping itu pemetaan. Jadi walaupun di situ daerahnya maju katanya, hotel bintang 5 udah ada banyak, kenapa nggak ada para wisata kulit bule, orang bule? Itu karena itu. Coba malaria mapping di mana aja. Terus apa pulau apa aja coba yang malaria mapping? Hah? Apa? Nah, Papua walaupun ada Raja 4, Raja 5, Raja berapa terserah lah. Tidak ada orang mau ke situ. Ya, mau Raja Jawa di situ terserah lah. Kalau malaria masih tinggi, ngerti? Karena ada petanya oleh WHO. Ya, apalagi misalnya situ. Bangka misalnya. Bangka juga walaupun ada pantai ini pantai itu percuma kalau malaria masih tinggi. Satu lagi Mentawai katanya apa ombak paling bagus segala macam itu. Tidak ada orang mau surfing ke situ. Cuman nganter nyawo baik. Siapa bintang film top yang itu dulu, yang main speed, yang mati di Nias gitu ya. Yang film balapan ini, mobil ini. Nah, Fast and Furious kan ada satu bintang filmnya. Ah itu mati di Nias. Ya katanya ombak yang paling bagus dia pergi, cuman sampai sana kena malaria. Jadi dari mana negara kayu gitu ini? Kalau kayu penyakit aku percaya. Mati itu tidak keren-keren nih, matinya kan apa? Malaria. Matinya kan apa? DBD. Uang karena penyakit jantung, datang Menkes kita datang ke dokter jantung dari luar negeri lagi loh. Ya, kalau kita mati karena penyakit infeksi artinya apa? Eh, masih kamu rasional apa artinya? Hah? Infeksi yang saya ngomong tadi apa? Ada empat tadi. Maksudnya apa itu? Iya, penyebaran itu ngapu.
Iya, lingkungan ini. Sudahlah, kata kasar itu jorok gitu tuh. Sudah. Nggak lebih dari itu. Nangkep. Ya, kita tuh jorok. Nggak lebih dari itu. Makanya kita kadang sering dikatain Malaysia, apa? Indo. Kita tuh jorok. Itu aja. Titik-titik. Nggak usah. Ya. Jadi kalau negara maju, mestinya karena non-infeksi, kita mesti karena masih infeksi. Ya, kata infeksi itu pasti kaitannya dengan kuman. Kuman itu di mana? Apa tempat yang bersih? Nah itu maksudnya. Ya jadi kita nggak usah kesinggung kalau orang ngatain kita itu. Kita harus perbaiki itu dulu. Ya kalau penyakit infeksi kita dapat juara loh. Malaria nomor 3, TBC nomor 3. Kalau dibuat Olimpiade nomor 1 dia gitu. Penyakit tapi, iya serius saya ngomong. Nah indikasinya ini ya untuk Vibrio, ini Vibrio kolera. Ya ini Entomobacoli, E. coli atau Escherichia coli. N ini Neisseria gonorrhoeae. Ini M-nya nggak ada ya. Sorry. Kata yang keren penyakitnya itu ya, hanya untuk penyakit infeksi ya. Jadi E. coli ini adalah uh, ini salah satu DDD ya kalau kamu berak berdarah. Berak berdarah apa artinya? Bahasa Latinnya apa? Hah? Hema? Hema? Hah? Apa tadi? Hah? Melena ya. Jadi bedak berdarah ada 3. Satu kalau disertai nyeri perut biasanya amuba atau disentri. Kalau tidak disertai nyeri perut biasanya itu ambeien. Dan terakhir kalau orangnya tua di atas 65 tahun cenderung CA recti, karsinoma rectum. Jadi 3 itu kemungkinan. Oke? Jadi kalau dia orang tua wajib hukumnya kamu tusi. Tusi itu kamu tusuk daerah analnya untuk membuktikan bahwa rektumnya mengeras atau tidak. Oke? Tapi kalau masih muda ya terserah. Kalau dia nggak mau diperiksa ya sudah. Tapi kalau nggak mau diperiksa, saya suruh pasiennya silakan turun dari ranjang cari dokter lain. Ya, kita itu dokter itu bukan orang pintar gitu ya. Kita nggak boleh menebak-nebak. Orang pintar itu si Nandu datang udah tahu Nandu nak datang, tahu dia. Ya, kita nggak. Orang udah tahu sakit pasti kita tanya kenapa Bu, Pak. Oke? Jadi kita nanya kenapa Bu dan Pak datang itu adalah pertanyaan itu apa? Hah? Jadi kamu tahu how to start. Ya, how to start. Jadi kalau dia ngomong demam, nah kamu selesaikan demamnya. Oke, kapan terjadi demam, pagi, siang, atau malam misalnya. Oke, terus efek samping iritasi saluran cerna, diare, memberi warna pada gigi. Ya, ini hati-hati pada wanita hamil nggak boleh dikasihkan ya, karena akan mewarnai gigi. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama produk susu, antasid, dan pencahar. Produk susu apa saja? Hah? Yogurt, apalagi? Keju. Nah, itu mesti kamu tahu ya. Tidak boleh bersama obat itu. Dia akan menyebabkan emoluen aja. Jadi dia keluar bersama tinja dan obat itu tidak ada menimbulkan reaksi apapun. Ya, antasid, pencahar. Pencahar tahu apa? Lancar BAB ya. Jadi kalau kamu yang banyak ditipu sekarang adalah slimming, obat untuk menguruskan itu, kalau dia membuat kamu terkencing-kencing dan atau kamu jadi mencret, itu pasti obat pencahar atau kalau dia terkencing-kencing diuretika, bukan obat pelangsing. Itu paling banyak pembodohan luar biasa ya.
Ini chlorampenicol yang sekarang dipakai, thiampenicol, karena chlorampenicol ini banyak menyebabkan gangguan anemia aplastik. Ya, ini ya. Dulu merupakan obat pilihan demam tipoid, dan ini paling aneh chlorampenicol, demamnya muncul setelah obat stop kadang-kadang. Ya, jangan heran jadi kalau kamu kasih chlorampenicol, udah sembuh, kemudian beberapa hari kemudian timbul lagi panas. Nggak perlu diobati, ya, karena stopnya obat ini. Meningitis, infeksi SSP, rickettsia, dan infeksi saluran kemih, wanita hamil dan menyusui, anak-anak, dan alergi. Masuk 3 itu ya, ada anak-anak, faktor risiko ya. Kemudian efek samping, mual muntah, segala macam. Grace syndrome ini kalau diberikan pada neonatus. Neonatus itu anak di bawah, bayi di bawah 7 hari. Itu disebut neonatus. Kalau di atas 7 hari bukan lagi neonatus. Oke. Makanya ada NICU. NICU itu neonatus intensive care unit. NICU ya. Interaksi obat pendarahan harus berhati-hati bila diberikan bersama aspirin dan menurunkan ekskresi asiklovir. Aspirin ini biasanya dipakai obat-obat untuk gangguan jantung gitu ya. Terus demam tipoid itu ya dibagi 4 dosis selama 10 sampai 14 hari. Jadi lama sekali makanya 10 sampai 14 hari tergantung titer antibodinya ya. Boleh ditambah tergantung titer antibodi. Jadi titernya itu nanti kamu tanya dengan mikrobiologi, yang disebut positif titernya itu berapa? 1/80, 1/160, ataukah 1/320? Oke, terkait dengan titernya. Jadi tolong diingat, yang disebut sembuh itu dari positif menjadi negatif. Kamu boleh ngomong, Pak, Bu, penyakitnya sembuh. Tapi kalau hasilnya menurun, misalnya tekanan darah dari 200 menjadi 140, bukan kamu ngomong sembuh, Pak, darah tingginya sembuh, bukan. Tapi kamu ngomongnya terkontrol. Itu banyak keliru, yang terawan tuh marahnya aku. Apa diabetes bisa hilangkan? Hilangkan di mana? Gula darah tidak bisa hilang. Gula darah kau di bawah 30 mati kau. Ya. Kalau gula darah kita di bawah 30 sudah koma. Ya. Jadi gula darahnya Bu terkontrol atau Pak terkontrol, bukan sembuh ya. Tolong ingat, infeksi boleh kita ngomong sembuh, kita lihat titernya. Nanti tanya mikrobiologi, titer itu apa? Ya, dari positif menjadi negatif. Jadi dari misalnya yang tinggi yang mana? 1/80, 1/160 atau 1/320? Yang mana yang tinggi? Hah? 1/80 yang tinggi? Apa 1/320? Ayo, yang mana yang tinggi? Ya, atau kadang-kadang misalnya penyakit lepra, perluas pandangan, ya, perluas lapangan pandangan, ya, di bawah 10, di atas 10, ya, di atas berapa? Nah, itu mesti tahu kita sebagai dokter gitu ya. Dan itu kaitannya dengan nanti waktu permintaan. Makanya tadi saya suruh buat apa? Kayak Nando misalnya buat kapitas rektanya, kalau permintaan pemeriksaan labor typo itu apa? Mohon pemeriksaan apa? Oke? Jadi ada juga kamu buat kolom bagaimana cara meminta pemeriksaan labor. Ya? Supaya orang mikrobiologi, oh saya suruh periksa ini. Oke? Aminoglikosid ini udah jarang dipakai sekarangnya karena misin ini menghambat sintesa protein dengan mengikat ribosom subunit 30S. Indikasi ini dulu paling banyak dipakai untuk gonore ya. Sekarang karena banyaknya yang resisten dipakai untuk second line obat TBC sekarang. Kontraindikasi wanita hamil, gangguan ginjal dan alergi, efek samping termasuk ini ya, oto dan nephrotoxic.
kanamisin. Ini juga dalam bentuk bubuk. Terus ya, pemberian bersama diuretik, amphoterisin dan vancomycin harus dihindari karena meningkatkan efek nephrotoxic ini. Gentamisin sekarang masih banyak dipakai terutama di bagian anak-anak, ya, dan kalau untuk dewasa banyak sekali dipakai dalam bentuk salep terutama untuk luka gitu ya. ISPB, intraabdominal, jaringan tulang dan kulit, ya, makanya untuk luka bernanah gitu ya. Kemudian hati-hati pada wanita hamil dan gangguan ginjal, mual muntah, diare, neuro dan nephrotoxic. Ya, ini masih dipakai kali ini. Tapi di bagian anak-anak yang paling banyak. Terus, nah ini yang paling baru ya. Yang kemarin waktu zamannya COVID, azithromycin. Ya. Azitro, claritro, dan rositromycin. Ya, erythromycinnya sudah jarang dipakai karena menyebabkan colitis pseudomembranosa. Ya, itu menghambat sintesa protein dengan ikatan 50S. Jadi bedanya tipis ya. Yang dengan kanamisin tadi 30S, ini yang ke 50S aminoglikosid. Ya, ikatannya aja yang baru berbeda. Satu ke 30S, satunya ke 50S. Ya. Ini yang banyak dipakai di anak-anak ya untuk pneumonia. Terutama bronkopneumonia pada anak-anak. Makanya kemarin dipakai untuk anti COVID karena COVID salah satunya adalah pneumonia. Ya. Jadi pneumonia itu menyerang seluruh bagian paru-paru baik yang kanan atau yang kiri gitu ya. Seluruhnya gitu. Kontraindikasi gangguan hati dan alergi. Jadi azithromycin ini yang diketemukan secara AI gitu ya. Artificial intelligence bisa dipakai sebagai anti COVID. Tapi oleh WHO yang terbaru kemarin, kebetulan saya ikut itunya di kongresnya, itu AI tidak boleh untuk hal-hal yang bersifat ilmiah, misalnya skripsi, tesis ataupun disertasi, tidak boleh. AI hanya boleh dipakai untuk temporer, kekosongan, karena kekosongan. Misalnya contoh kemarin kejadiannya November 2019 tidak ada ada COVID, itu kekosongan belum ada anti COVID. Nah, jadi boleh dipakai. Oke, ngerti ya? Jadi kemarin itu dari bulan November 2019 sampai Juli 2020 dipakailah seluruhnya AI. Azithromycin, clarithromycin, azithromycin, ivermectin, dan satu lagi chloroquine sebagai anti COVID. Begitu bulan Juli keluar obat anti COVID-nya benar, nggak lagi dipakai. Jadi sifatnya temporer, bukan definitif. Oke, hanya untuk kepentingan sesaat sebelum ditemukan obat yang sesungguhnya. Oke? Jadi yang lucu yang sekarang nih, Bang, oh kita AI semua, nggak bisa kalau untuk pendidikan. Hanya untuk kekosongan boleh. Ya kalau untuk pengobatan pada manusia. Ya? Oke? Ngerti ya? Yang ngetop ini Azitro. Sempat sampai obatnya ludes gitu ya di pasaran ya waktu itu. Tahun 2020-2021 itu susah sekali dapat azithromycin. Terus deh, mual muntah, nafsu makan hilang, nyeri, colitis fibraminosa, interaksi obat meningkatkan kadar tiofilin, antikoagulan, dan digoksin. Ini infeksinya ya. Gonore juga bisa dipakai. Ya, gonore ya. Spiramycin sama saja, ini jarang dipakai tapi ya. Kebanyakan dipakai oleh dokter gigi ya untuk infeksi gigi dan mulut. Terus kontraindikasi itu ya. Kemudian interaksi obat meningkatkan toksisitas tiofilin. Tiofilin ini adalah obat anti asma. Dosisnya ini. Nah, sekarang lagi naik daun clindamycin. Clindamycin ini paling banyak dipakai untuk apa bahasa latinnya borok? Luka apa? Nah, itu paling bagus, paling cepat ya keringnya. Clindamycin menghambat sintesa libosom 50S ini paling banyak sekali dipakai oleh dokter kulit. Termasuk untuk
jerawat yang bernanah gitu ya. Jadi clindamycin biasanya diracik sama untuk jerawat yang bernanah. Oke. Terus ISPA intraabdominal pelvis yang disebabkan anaerob juga diberikan untuk malaria. Ya. Ini untuk kulit ya, jangan lupa kulit untuk luka ya. Nah, untuk malaria ini sebagai obat pilihan kalau pasien itu resisten terhadap kloroquine atau obat anti malaria yang lain, ya. Yang paling populer nama dagangnya Sindala, ya, clindamycin ini. Hati-hati pada wanita hamil dan menyusui serta colitis pseudomembranosa, mual muntah, nyeri perut. Jadi rata-rata obat-obat yang bersifat asam nyeri perut ya. Jadi tolong diingat kalau kamu akan memberi obat yang bersifat nyeri perut, kamu kira sudah tahu diagnosanya ini, jangan lupa periksa apanya. Hah? Pasien itu apanya? Walaupun dia luka di kaki bernanah misalnya, kamu harus periksa apanya? Hah? Ayo. Jangan lupa kamu periksa perutnya ya. Ulu hatinya, kamu pastikan ulu hatinya tidak nyeri tekan. Untuk menyatakan dia tidak ada gastritis. Karena menyebabkan mual muntah. Itulah hati-hati kalau ke dokter gigi. Dokter gigi tidak pernah dia neken perut kamu. Padahal yang diunjuknya obat asam semua misalnya. Tangkap ya? Pastikan itu ya. Kamu tekan nyeri perutnya. Satu lagi kalau auskultasi apa? Untuk mengetahui apa? Bising usus. Kalau bising ususnya menurut, boleh nggak kamu beri asam? Nah, itu. Walaupun luka di kaki. Oke. Nah, itulah kadang-kadang kalau berlawanan jenis, kita akan kerepotan. Ngapo? Aku luka masih diperiksa perut aku katanya. Nangkep ya? Ini kita pastikan mual muntah dan nyeri perut. Apalagi colitis membranosa ya. Colitis membranosa itu cenderung menjadi nanti kamu cari apa perut papan catur. Coba kamu cari perut papan catur. Istilah bedahnya apa? Kalau dia perut papan catur harus segera operasi. Apa? Terus sih. Nah ini quinolone yang saya ngomong tadi fluoroquinolone ya. Ciprofloxacin dulu untuk demam tipoid, ISK terbanyak, TBC dan lepra. Tapi dia mulai tergantikan oleh tadi cephalosporin, cepofurazon dan cefixim gitu ya. Nah, ini adalah disfagia yang tidak menyenangkan. Disfagia tahu? Kalau dis pasti apa artinya? Hah? Hah? Apa saya? Dis. Hah? Siapa nama kode? Hah? Dito. Apa Dito? Dito ini ya, apa? Pita. Bukan, pita untuk ngetik. Merek Dito. Apa Dito? Dis itu apa? Kalau contoh kalau ke cewek disminuri. Hah? Tidak ada. Kalau diskualifikasi dibatalkan ya. Oke. Tapi disminore untuk kita dis itu artinya nyeri gitu ya. Itulah kadang-kadang orang ngomong lihat konteksnya dulu, sering ngomong ya. Jangan di ini dulu ya. Itulah bahasa bahasa kedokteran beda dengan bahasa umum. Saya dulu pengalaman waktu departure training mau berangkat gitu lah, mau berangkat. Jadi judulnya itu suku bunga, gitu ya, suku bunga. Jadi teman saya sama-sama orang Batak, padahal dia ini apa dari bahasa Inggris, ya, majornya bahasa Inggris.
Saya memang kedokteran gitu ya. Apa kira-kira suku bunga gitu? Hah? Jadi dia buat flower tribes. Flower, bunga, tribes, suku gitu ya. Yang si bule mereka pingkel-pingkel. Yang bule mereka. Saya nggak tahu. Jadi saya nunjuk tangan apa bahasa bahasa Inggrisnya suku bunga. Karena saya kedokteran bidang itu bidang ekonomi. Tahu bahasa Inggrisnya suku bunga. Interest. Jauh sekali. Dia padahal jurusan bahasa Inggris dia tulis flower tribes gitu ya. Jadi apa bedanya little little me gitu ya, dikit-dikit aku gitu ya. Little little me gitu ya. Ya, nangkep ya. Itu yang bahasa. Disfagia itu nyeri nelan gitu ya. Ya, pandangan kabur, insomnia, interaksi obat ini ya. Antacid menurunkan absorpsinya. Antacid ini obat murah tapi mencelakakan gitu ya. Dia hampir lebih dari 10 macam jenis obat yang diantagonisnya. Obatnya murah, si proposasin ini kalau yang asli mahal banget. Gara-gara obat murah itu obat mahal tadi tidak bekerja. Jadi jangan konyol ya. Jadi ada infeksi, ada mual. Ini antacid dipakai untuk mual. Latah kamu antibiotik kasih antacid, nggak bisa begitu. Jadi kalau lebih dari satu obat, kamu pikirkan interaksinya. Tidak boleh antagonistik karena akan mubazir. Kalau potensiasi yang timbul adalah efek samping yang meningkat atau keracunan. Oke? Nah kalau tiofilin kamu kasih keracunan tiofilin dia. Terus, nah norproxasin indikasi ISK ini. Jadi nanti kalau kamu praktek di lapangan, nggak aneh gitu ya. Apalagi yang sekarang nih yang rame apa aplikasi micet itu, rata-rata yang micet itu hafal obat ini. Ya, jadi LGBT itu juga hafal obat ini. Dok, saya sudah pakai obat ini. Kenapa nggak mempan lagi? Nah, mesti kamu tahu. Ya, jadi PSK itu pasti hafal ini. Ini gila lakunya ya, kayak kacang. Tapi nyusahin kita gitu loh. Oke? Kalau dia ngomong, Dokter Nando, saya udah pakai obat ini. Kok nggak mempan lagi? Kamu gimana jawabnya? Ya, tapi kalau kamu tahu dia memang pekerjaannya itu atau profesinya itu, kamu lebih bagus tanya baik-baik. Mbak, kerjanya memang itu ya? Kalau ngomong dia ngomong iya, saya bisa ngobati Mbak dengan syarat satu, Mbak apa apa istilahnya uji sensitivitas dulu. Jadi dia suruh ke labor, diperiksa obat apa yang masih sensitif terhadap dia. Itu saya pernah ngalami seorang wanita itu resisten kira-kira 6 macam obat golongan antibiotik. Nangkep ya? Jadi nggak bisa kita langsung obati. Ya, jadi kamu mesti smart. Jadi kamu kasih tahu baik-baik supaya jadi jangan tersinggung. Oke? Jadi Mbak, saya bisa ngobatin dengan syarat Mbak harus uji resistensi. Oke? Jadi biar tahu karena orang-orang yang pekerjaan begitu kita nggak usah ngomongin dosa segala macam nggak usah dah. Nggak usah kita jadi menghakimi orang gitu nggak usah. Kita profesi kita dokter, kita walaupun profesinya apa taunya kita mengobati. Tapi kita kasih tahu gitu yang benar gimana. Oke? Jadi kamu suruh dulu dia uji resistensi supaya kamu tahu obat mana yang masih sensitif terhadap dia. Jadi saya jelaskan, nah kan Pak, kalau saya langsung ngobati, ini 6 obat yang nggak bisa sama Mbak. Jadi tolong dihafalin, jangan lagi dimakan dulu obat ini untuk sementara waktu. Minimal berapa lama ditanya? Jangan kontak dengan obat itu. Kalau ditanya, Nandu, dok, jadi berapa lama obat yang 6 boleh saya makan? Kan mesti bisa jawab. Gitu.
Nah, itu dianjuran oleh FDA 1 tahun. Dia hindari dulu, jangan kontak dengan obat-obat tersebut. Oke, ya, supaya dia tetap sensitif lagi kembali ya. Ini ya, 400 miligram tunggal, dosis tunggal. Orang senang pakai obat ini karena dia dosis tunggal, cuma 1 kali makan sudah cukup, nggak pakai waktu. Ya, yang tadi saya ngomong full dose, enggak, dia dosis tunggalan cukup, makanya happy. Dan beli 1 biji, oke? Nah, dia beli 1 keping. Jadi kalau kuman lagi, makan lagi 1 biji. Tapi dia nggak tahu nanti dia bisa satu saat jadi resisten gitu loh. Terus deh, ofloxacin juga sama ya. Tapi ini ditambah untuk ISPB, infeksi saluran pernapasan bawah itu ya. Alergi anak, wanita hamil dan menyusui, mual, diare, insomnia. Nah, ini mulai rame ya insomnia nih. Apa insomnia, Dek? Gangguan tidur ya. Kalau insomnia itu bukannya gangguan tidur, sebenarnya nggak bisa tidur. Ya, yang paling rame sekarang ini yang nggak tahu yang istilah kamu bucin itu ya. Saya dapat sekarang pasien tuh ngomong, dok, saya berapa hari ini nggak bisa tidur dan disertai mual. Kenapa? Contang 2, dok. Akan bingung kan? Penyakit contang 2. Akan gila jadi. Langsung saya ngomong, dek, ngapa? Maaf dengan segala hormat, nggak ada di buku, dek, penyakit kamu, dek. Contang 2, nggak dibalas-balas 2 hari dia nunggu kan, Bo. Jadi saya ngomong, dek, nggak ada obatnya, dek. Belum ada di buku, dek. Kamu ke dokter lain aja. Ah, dokter ini memang. Ini serius banget itu penyakit contang 2 itu. Ya, jadi banyak yang kayak, jadi wajar ada istilahnya terloli-loli itu ya sekarang ya. Ya, 2 hari contang 2, 2 hari nggak tidur kan. Waduh, jadi bingung kita dokter untuk ngobatnya. Kamu start dari mana? Ya kan? Insomnia karena obat bukan gitu ya. Jadi ini insomnia karena apa gitu. Ya kan? Jadi aneh-aneh tambah sekarang penyakitnya. Oke. Nah, dosis tunggal ini SPB 10 hari. Nah, terutama untuk anak ya, hati-hati untuk anak. Kalau kebetulan kamu melahirkan seorang anak yang berbakat untuk asma, jadi kalau dari neneknya kena asma, kemungkinan cucunya asma, ini akan berakibat terakhir ini ya. Bronkopneumonia, banyak sekali anak-anak asma itu berakhir dengan bronkopneumonia. Oke, terus deh. Nah, ini konyolan lain nanti kamu bisa baca ya. Yang rame sekarang ini peplavin ya. Peplavin. Untuk tipoid dia sekali sehari selama 5 hari. Yang mahal. Peplavin. Terus deh. Nah, ini yang terakhir untuk antibiotik cotrimoxazole. Cotrimoxazole ini kombinasi antara trimethoprim dan sulfamethoxazole ya. Tolong diingat di awal tadi ada penisilin, di belakang ada sulfa. Sulfa sekarang hampir tidak dipakai lagi kecuali untuk kombinasi penyakit lain. Jadi manusia ini katanya 2 dulu teorinya. Kalau dia alergi penisilin pasti tidak alergi sulfa. Tapi sekarang nggak terbukti, bisa dua-duanya. Ya, jadi sulfa makanya sekarang hampir tidak lagi diproduksi, ya, tapi hanya sebagai kombinasi obat lain, termasuk juga obat malaria, ya. Nah, itu contohnya di obat malaria digabung dengan pirimetamin. Kalau ini digabung dengan trimethoprim. Dan dosisnya paling aneh gitu ya. Ini 2 kali 2, bukan foto. 2 kali 2 nanti 2 kali 3 nggak ada, bukan foto dia 2 kali 2 benar. Kalau sendok nanti 2 kali sendok itu ya, 2 kali 2 kali sendok gitu ya. Oke, nah ini ISK, ISPA
dan infeksi saluran cerna. Paling banyak sekarang ini merupakan drug of choice untuk ISPA. Dipakai sekarang ya. Dia mempengaruhi sintesa tetrahidrofolat mikroorganisme, ya. Kontraindikasi wanita hamil trimester akhir dan menyusui. Jadi untuk wanita hamil itu dibagi 3 obat ya. Kalau untuk aborsi di bawah 3 minggu, 3 sampai 8 minggu kehamilan mempengaruhi organogenesis, pembentukan organ. Jadi kalau dia terjadi di minggu ketiga sampai minggu ke-8, itu dia misalnya mempunyai efek teratogenik atau efek pada bayinya cacat. Kebanyakan labiopalatus-kizis. Tahu labiopalatus-kizis? Bibir sumbing ya, sampai ke palatum. Atau polidaktili. Ya, jarinya banyak. Tapi kalau dia di trimester kedua dan ketiga terjadi, itu biasanya gangguan pertumbuhan. Siapa adik kamu kotak-kotak namanya? Hah? Oh, Yoris. Ini dulu kalau Yoris itu paling ditakut dulu. Alamo dia, Ambon, lapar, makan orang. Ketuanya Yoris. Yoris, ya. Kau carilah. Alamo, Ambon, lapar, makan orang. Iya, iya, Yoris. Lagi lupa aku udah nanya dia tadi. Hah? Apa beda nih Yoris? Apa beda ucok baba sama minis daus? Daus mini, sorry. Nah itu kamu nanti cari ya, apa beda ucok baba sama daus mini. Yang hebatnya itu dua-duanya bisa punya anak gitu ya. Ya, jadi kalau yang di kaum ibu-ibu ini ada yang tertarik yang model ucok baba daus mini, nggak usah takut. Ya, apa itu bedanya ya? Oke. Dan mempengaruhi antidiabetik oral. Di buku-buku sering disingkat ADO, antidiabetik oral. Ada 6 golongan gitu ya, nanti kamu bisa belajar. Dan di farmakologi ada juga dijual obat itu apa? Buku tentang ADO-nya kalau ada yang mau silakan. Ya, ADO. Antidiabetik oral. Dosisnya itu ya. Ya, 2 kali 2 tablet per hari. Oke. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan kita sebelum ke yang kedua ketiga? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Saya bukan kayak dosen lain, bukan untuk sombongan ya. Saya justru sedang dikritik. Bila perlu sampai saya nggak bisa jawab. Ya, saya paling senang justru ditanya gitu. Apa? Silakan di. Ya, jadi kalau di tes resistensi itu nanti disebutkan yang resisten obat apa saja gitu. Dan yang masih sensitif masih dikasih tahu gitu ya. Jadi yang masih sensitif di hasil labor itu yang kita berikan gitu. Makanya yang saya ngomong tadi sebanyak aplikasi micet itu nanti di zaman kamu itu kamu alami betul gitu ya. Ya, jadi itu dulu yang kamu lakukan. Jadi yang maksud saya adalah kalau orang memang profesinya yang demikian itu dalam tanda petik ya, bukan kita untuk menghakimi, bukan. Tolong diingat itu bukan untuk menghakimi. Kita tugas kita benar-benar profesional sebagai dokter, kita suruh dia adalah melakukan namanya tes resistensi.
Dan satu lagi, setelah kita mengobati, kita ngomong sama dia apa? Jadi kalau Anda ingin meneruskan profesi Anda, silakan, tapi minimal 2 kali sebulan, 2 bulan sekali, sorry, 2 kali sebulan habis duitnya. 2 bulan sekali kamu apa namanya periksa lendirnya, ada infeksi atau tidak. Oke, itu ya yang harus kita wajib sebagai dokter kita kasih tahu kepada mereka gitu. Jadi namanya tes di lendir itu diambil lendirnya, dicek di labor ya, ada penyakit atau tidak. Oke? Ada lagi pertanyaannya, Dek? Enggak begitu. Jadi prinsipnya yang sensitif apa yang masih sensitif dan yang kita tahu misalnya ternyata dari 6 itu masih ada 5 yang sensitif, kita pilih dulu dari 5 ini mana yang merupakan drug of choice untuk itu masih. Ya, yang jadi masalah adalah kalau pertanyaan kamu selanjutnya adalah yang 6 itu yang semuanya drug of choice. Nah, ada satu lagi yang kita ngomong drug alternatif. Obat pilihan lain apa gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi kamu dari 5 misalnya yang masih sensitif, kamu pilih sendiri berdasarkan efektivitas dan satu lagi efek samping. Yang mana paling aman dari 5 itu. Oke, 2 itu nilai kita nilai ya. 5 itu kita oret-oret bukan oret-oret dalam arti di depan pasien, oret-oret dalam pikiran kita gitu. Oh, kalau saya pilih ini, efek sampingnya ini. Kalau pilih ini. Oke? Dan satu lamanya pemberian nanti. Oke? Ada lagi? Kenapa? Sudah? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tinggi sekali penggunaan antibiotika itu ya. Oh, satu lagi kelupaan saya. Untuk diare terutama, diare dengan common cold, batuk pilek itu kalau di bawah 2 hari, 2 kali 24 jam, itu nggak perlu antibiotik dulu. Oke? Karena kalau diare kemungkinan satu dari food poisoning. Itu nanti tanyakan dengan dokter Arisman. Dokter Arisman itu buku berjalan itu. Ya, penampilannya aja gitu ya. Tapi dia buku berjalan itu. Ya. Karena apa? Misal contoh sederhana. Depan praktek saya ya. Itu ada jual pempek. Ya. Pempek langsung berhadapan dengan jalan gitu loh. Jadi kamu bisa bayangkan debu itu masuk ke situ. Ya. Tapi orang kita happy aja makan. Santai gitu ya. Ya. Oke. Jadi itu yang kemungkinan saya nggak tahu kalau yang kena debu itu masuk makanan itu apakah termasuk waterborne atau airborne. Airborne-nya ke makanan kan. Nangkep ya. Apa diracun ngiler apa? Ya ngerti ya. Jadi itu, jadi yang penyakit itu yang mesti kamu tahu dari mana berasalnya ya. Jadi kemungkinan kamu bisa guessing, menebak etiologinya karena kuman apa gitu. Oke? Kalau ke ISPA kemungkinan banyaknya apa itu yang dia mesti kamu tanyakan ke mikrobiologi gitu. Ya golongan apa kalau ke ISPA? Kalau ke apa? Saluran cerna golongan apa gitu ya. Oke? Ada lagi? Apa deh? Ototoksik, telinga. Ototoksik sama satu lagi kalau injeksi neurotoksik ya. Neurotoksik. Ototoksik, neurotoksik. Tapi neurotoksik itulah kalau yang saya ngomong tadi, kalau kamu mestinya deep muskuler, kamu masukkan jarumnya cuma separuh. Ya, itu makanya kamu tanya ke bagian anatomi,
Kenapa harus deep muskuler? Kira-kira kenapa? Ya, karena kalau katanya bagian paling dalam itu tidak ada saraf, tidak ada pembuluh darah. Oke, mesti kamu tahu nanti di mana. Daerah suntik ya. Ya, oke. Jadi suntik itu ada sukutan, sukutan itu di bawah kulit, ada nanya IM, intramuskuler, ke dalam otot, satu lagi intravena atau parenteral melalui pembuluh darah. Oke. Tapi yang mesti ingat kalau yang intravena, siapa nama kamu, Dek? Raffi. Mana yang lebih mudah intravena antara orang tua sama anak muda? Kamu tusuk. Hah? Anak muda atau orang tua? Walaupun orang tua kelihatan sekali pembuluh darahnya. Nah, itulah makanya saya ngomong, ilmu itu tidak boleh cerpen, harus disambung. Jadi yang paling mudah gimana, Raffi? Anak muda atau anak tua? Hah? Anak muda, kenapa alasannya? Masih apa? Ya kenapa? Ada dua alasan, jadi mesti tahu kamu ya. Alasannya anatomi semua. Kalau semakin tua dia aterosklerosis, pembuluh darahnya mengeras. Yang kedua karena orang tua jaringan ikatnya mengendor, jadi dia mobile. Oke, jadi itu makanya saya ngomong jangan kamu putus-putus ilmu itu, kamu sambung gitu. Nangkep ya? Jadi kalau orang muda dia lebih muda karena dia terfiksasi istilahnya, masih terfiksasi dia nggak lari. Kalau orang tua kenapa berkerut itulah kan? Karena jaringan lemaknya berkurang, satu lagi airnya hilang kan. Oke, itulah kenapa yang muda kelihatan lebih segar gitu. Nangkep ya? Ada lagi yang mau ditanya? Yang ini, yang di luar di online, ada lagi? Kalau enggak saya ini dulu, apa istirahat sebentar, saya mau ke toilet.